Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk ke subbab 6.6 ya teman-teman. Di sini kita akan membuat scatter, waterfall, dan juga funnel chart. Oke, sekarang kita bisa langsung masuk lagi ke Power BI kita. Nah, oke, di sini yang pertama-tama kita mau buat scatternya nih teman-teman. Langsung aja seperti biasa kita klik scatternya. Oke. Nah, di sini scatter ini digunakan untuk membandingkan dua pengukuran yang berbeda teman-teman. Misalnya kita mau bandingin unit sama revenue nih teman-teman. Nah, di situ kita bakalan compare dua perbandingan pengukuran yang berbeda kayak gitu. Nah, di sini juga di bagian fields-nya ada x-axis dan juga y-axis ya teman-teman. Dimana kalau misalnya data kita masukin ke x-axis, itu akan muncul di bagian horizontal sini teman-teman. Nah, sedangkan yang y-axis ini, data yang kita masukkan ke y-axis akan muncul di bagian vertikal sini, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini langsung kita mulai aja. Di sini kita mau bandingin revenue dengan unit sales. Nah, oke, di sini unitnya kita masukin ke y-axis. Dan kemudian untuk revenue kita masukin ke x-axis nih, teman-teman. Nah, untuk scatter ini nanti yang muncul itu bentuknya akan berbentuk bubble ya teman-teman, seperti ini. Nah, di sini kita juga lihat ya teman-teman, kalau benar yang di x-axis akan muncul di vertikal sini, units, dan yang di x-axis akan muncul di horizontal sini teman-teman. Nah, teman-teman, karena di sini kita mau bandingin units dan revenue, maka dia hanya muncul satu aja nih teman-teman bubblesnya. Nah, nanti kita akan tampilin lebih detail dengan caranya yaitu kita masukin data-data lain seperti di values dan juga di legendnya teman-teman, agar data-data kita atau bubble-bubble kita akan menunjukkan lebih detail kayak gitu teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekarang kita mau masukin values-nya nih teman-teman. Kita masukin kategori ke values. Oke, kita tunggu. Nah, hasilnya keluar di visualisasinya. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman, kalau bubblesnya ini lebih banyak nih dibanding yang tadi. Tadi cuma ada satu, dan ketika kita masukin kategori, dia akan muncul bubbles-bubbles yang lain. Nah, selanjutnya kita mau masukin di legends-nya nih teman-teman. Nah, langsung aja di sini kita mau masukin manufacture teman-teman ke legends kita. Nah, nanti kita lihat nih, kayak gimana sih hasilnya setelah kita masukin legends. Nah, setelah kita isi legendnya, dia akan menunjukkan data yang lebih banyak, bubble-bubble-nya itu lebih banyak dan lebih detail nih, dibanding yang tadi sebelum kita masukin legendnya gitu teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa melakukan pengeditan ya teman-teman untuk setiap bubble-bubble-nya. Kan kalau kita lihat di sini bubble-nya kecil-kecil ya teman-teman. Di sini kita bisa memperbesar ukuran dari bubble-nya teman-teman. Caranya kita tinggal masukkan aja zip ini ke Zeiss. Nah, langsung kita tunggu tampilannya berubah. Nah, kayak gini teman-teman. Ukuran dari bubble-bubble-nya jadi lebih besar ya teman-teman. Nah, oke, kemudian selain itu, kita juga bisa nih untuk menampilkan visualisasi dari bubble-bubble yang ada di scatter chart kita ini, teman-teman. Nah, gimana caranya? Di sini kita akan nambahin data di play axis ini, teman-teman, untuk membuat animasinya. Nah, untuk membuat animasi, kita harus nambahin data yang berbasisnya itu time. Nah, di sini kita akan menambahkan data yaitu year, teman-teman, ke play axis ini. Nah, kemudian kita tunggu aja datanya muncul. Nah, oke, di sini teman-teman udah muncul animasinya. Untuk nampilin animasinya gampang aja. Kita bisa klik nih ya bubblesnya. Contohnya kayak gini. Nah, nanti dia akan muncul animasinya. Atau bubble yang lain juga bisa. Nanti dia akan muncul animasinya. Nah, kita juga bisa play animasinya di sini teman-teman untuk munculin scatter kita dari tahun ke tahunnya gitu teman-teman.
Oke, di sini juga kita bisa lihat ya teman-teman, kalau kita arahin kursornya ke bubblesnya, nanti dia akan nunjukin kategorinya apa, manufacturernya apa, revenue-nya sebesar apa, unitnya, terus zip-nya kayak gimana, dan juga di tahun berapa, kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kalian mau lihat detailsnya, kalian bisa tinggal arahin kursornya aja ya teman-teman ke bubbles yang kalian mau lihat teman-teman. Nah kemudian abis itu kalau kalian mau lihat scatter chartnya lebih besar, lebih fokus gitu, ngeliat langsung satu scatter chartnya aja, kalian bisa pilih fokus mode ini teman-teman. Nah, nanti di sini akan menunjukkan scatter chartnya aja gitu teman-teman, fokus satu layarnya kayak gitu. Nah, kalau kalian mau balik lagi seperti tadi, kalian tinggal pilih back to report ini teman-teman. Oke, baik teman-teman, sekarang kita akan membuat waterfall chart dan juga funnel chart, di mana antara waterfall dan juga funnel ini sebenarnya nggak beda jauh ya teman-teman. Bedanya itu hanya di mana waterfall ini menunjukkan perubahan-perubahan dalam nilai spesifik dari waktu ke waktu. Sedangkan kalau funnel chart, dia itu digunakan untuk menampilkan perubahan-perubahan selama proses tertentu. Jadi kalau waterfall ini dia nampilin perubahannya itu dari waktu ke waktu, sedangkan kalau funnel chart itu dia lebih ke prosesnya gitu, dia nunjukin perubahannya. Oke, di sini langsung aja kita mau mulai membuat waterfall dan juga funnelnya. Di sini kita kecilin dulu scatternya. Nah, oke. Yang pertama kita mau buat waterfall nih teman-teman. Waterfall kita tinggal pilih aja seperti biasa. Waterfall chart ini ada di bagian sini ya teman-teman. Kita double klik. Nah, oke. Kemudian di sini yang mau kita isi itu di bagian kategori dan juga bagian y-axis ya teman-teman. Nah, untuk di bagian y-axis ini mau kita isi revenue ya teman-teman. Kita drag revenue-nya ke y-axis. Nah, kemudian karena waterfall ini tadi itu untuk menampilkan perubahan dari waktu ke waktu, maka kita mau isiin yang basisnya time gitu, teman-teman. Di sini kita mau isi dengan year. Oke, kita tinggal tunggu visualisasinya muncul. Nah, di sini kalau kita lihat penjualannya atau penerimaannya, revenue-nya itu meningkat ya teman-teman dari tahun ke tahun, karena di sini ada keterangan nih teman-teman, kalau warnanya hijau dia increase. Nah, ini selalu ngasih Ci, kalau misalnya hijau itu increase, merah itu decrease, dan juga biru itu total. Nah, ini nggak selalu ya teman-teman, karena kalian bisa edit warna-warnanya di formatir visual ini teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita juga bisa melakukan short ya teman-teman untuk waterfall chartnya ini. Caranya gimana? Kita ke titik 3 ini, more option. Lalu ada short axis, kita pilih yang mana nih teman-teman? Misalnya kalian mau buyer, nanti dia akan berubah teman-teman. Urutannya itu sesuai dengan tahunnya gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian mau ubah shortnya dari revenue, itu juga bisa. Jadi dia ngurutin dari revenue yang terendah sampai yang tertinggi kayak gitu teman-teman. Jadi kalian sesuaiin aja sesuai yang kalian inginkan gitu teman-teman, tampilannya kayak gimana. Oke, di sini berikutnya kita mau buat funnel chart ya teman-teman. Funnel chart itu posisinya ada di sebelah dari waterfall chart. Jadi sekarang tinggal kita double klik aja funnelnya. Nah, oke. Kemudian kita atur aja ukurannya. Oke. Nah, sekarang di sini kita mau lihat chartnya itu revenue by manufacturer teman-teman. Jadi kita mau masukin revenue-nya itu di values, kemudian kategorinya itu manufacturer. Nah, oke, keluar revenue by manufacturer. Nah, jadi di sini dia akan nunjukin perubahannya itu dari proses gitu ya, teman-teman. Nah, di sini kalian juga bisa untuk ngedit tampilannya nih, teman-teman. Misalnya kalian nggak mau warna biru gitu, kalian misalnya mau ubah jadi warna pink, itu boleh-boleh aja ya, teman-teman. Nah,
bisa berubah jadi warna pink kayak gini. Nah, kalau misalnya kalian juga mau ubah nih dari setiap perubahan itu warnanya berbeda gitu, itu juga bisa teman-teman caranya dengan klik yang show all ini, kalian on kan. Kemudian nanti bisa berubah setiap chart, setiap barnya ya teman-teman. Misalnya kayak gini, nanti dia berubahnya satu-satu kayak gitu teman-teman. Kayak gini contohnya teman-teman. Nah, ini tuh boleh-boleh aja ya teman-teman. Jadi kalian bisa atur sesuai dengan keinginan kalian. Atau kalian mau ubah lagi ke tampilan yang awal teman-teman. Nah, kalian bisa klik reset to default ini teman-teman. Nah, oke, kayak gini. Nah, oke teman-teman, selanjutnya di sini kita mau lanjut ke subbab yang berikutnya, yaitu subbab 6.7 Modify Colors in Charts and Visual. Nah, oke, sebenarnya dari tadi, dari awal video sampai di pertengahan juga udah kita bahas ya teman-teman, cara untuk memodifikasi warna dari charts dan juga visual kita. Yang dimana caranya kalian tinggal pilih aja visual yang mau diubah. Terus kalian pilih Format Your Visual. Nah, kemudian nanti kalian bisa ubah colorsnya, kayak gitu ya teman-teman. Nah, selain itu, kita juga bisa untuk mengubah warna dari background space kita. Caranya dengan klik di halaman yang kosongnya ini, di space kosong. Kemudian pastikan nggak ada visual yang terblok. Nah, di sini setelah udah benar-benar kita ada di space yang kosong, kita tinggal pilih ke Format Your Report Page ini teman-teman. Nah, kemudian kita bisa setting nih teman-teman, misalnya page information-nya, terus juga canvas setting-nya, kemudian kita bisa ubah background-nya, warnanya nih teman-teman. Misalnya kita mau ubah jadi warna kuning. Nah, kemudian, lah kok nggak berubah nih Ci? Kayak gitu. Nah, tenang aja, ini kita tinggal atur transparansinya teman-teman supaya bisa berubah warna background-nya. Nah, kayak gini. Nah, kalau kalian mau balik lagi seperti semula, kalian tinggal reset to default. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Nah, oke. Kemudian di sini kita akan lanjut ke subbab 6.8 yang terkait dengan page layout dan formatting ya, teman-teman. Nah, nanti kalian bisa baca-baca sendiri terkait teorinya di modul ya, teman-teman. Nah, kemudian kita akan langsung ke prakteknya. Nah, dimana untuk di Power BI Desktop kita ini tuh akan memungkinkan kita untuk control layoutnya, terus formatting report page-nya, seperti ukuran page report kita, itu kita mau seperti apa itu bisa kita atur teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa menggunakan yang namanya page view. Nah, sebetulnya untuk page view ini udah dijelasin ya teman-teman, tapi nanti di sini kita akan review lagi. Nah, di mana untuk page view itu ini adalah merupakan menu dari tab view ya teman-teman yang ada di atas ini. Nah, kita klik dulu tab view-nya. Kemudian muncul nih teman-teman di sini ada page view. Nah, kalau di sini kita skalanya yaitu yang to fit ya teman-teman. Jadi kalau kita klik di sini ada 3, ada fit to page, fit to width, dan juga actual size. Yang kita pakai sekarang ini yang fit to page. Nah, kalau misalnya fit to page ini, dia hanya sebatas satu halaman ini teman-teman. Jadi nggak bisa kita scroll-scroll lagi ke atas ke bawah, ke kiri ke kanan, itu nggak bisa. Karena dia udah sesuaiin sebatas satu halaman ini aja teman-teman. Tapi kalau kita pilih yang fit to width, di sini dia udah menyesuaikan sebatas dengan lebarnya aja teman-teman. Tapi untuk atas bawahnya masih kita bisa scroll-scroll teman-teman. Kayak gitu. Nah, kalau yang ketiga di sini ada pilihannya actual size. Kalau kita pilih actual size, nanti di sini dia akan nunjukin benar-benar sesuai dengan ukurannya teman-teman. Jadi sebenarnya ukuran laporan kita itu besar ya teman-teman. Jadi bisa kita scroll-scroll ke atas ke bawah. Kayak gitu. Jadi dia nggak terbatas di satu halaman teman-teman, tapi masih kita bisa scroll kayak gitu. Nah, sekarang kita balik aja ke fit to page supaya kita enak gitu ngeliatnya satu halamannya penuh. Nah, oke. Nah, kemudian di sini kita juga bisa atur hal-hal lain terkait dengan page.
Kita ke sini aja ke format your report page, terus kita ke page information. Di sini bisa kita ubah nih teman-teman. Kita bisa ubah nama page-nya nih. Nah, kita bisa ubah di sini atau kita bisa langsung ubah dengan cara double klik di page-nya sini teman-teman. Kayak gitu ya. Kemudian di sini kita juga bisa untuk ngatur page size-nya ya teman-teman. Misalnya nanti di soal kalian suruh ubah untuk ukuran letter gitu. Nanti kalian ubah aja, ikutin ketentuan soalnya gitu teman-teman. Nah, oke. Alignment-nya juga bisa kalian ubah-ubah di sini. Terus seperti yang tadi kita juga bisa ubah background-nya, warnanya. Terus nanti kalian tinggal atur transparansinya aja. Terus kalian juga bisa atur wallpaper-nya. Kayak gitu teman-teman. Untuk yang filter pen dan filter card ini, untuk yang filter ini ya teman-teman, jadi misalnya kita mau kasih warna nih filternya, backgroundnya kita kasih warna ini. Nah, nanti dia berubah kayak gitu ya teman-teman untuk filternya. Nah, oke, nah berikutnya kita juga bisa nambahin static element ya teman-teman. Static element itu apa? Static element itu adalah kita bisa nambahin visual-visual seperti text box, gambar atau image, shape, dan juga lain sebagainya. Yang tentunya kita bisa dapetin dari tab insert ini teman-teman. Nah, kita ke insert. Nah, lalu ada di sini ya teman-teman. Nah, yang pertama kita mau coba text box nih teman-teman. Kita klik aja text box-nya, lalu muncul visualnya nih teman-teman. Nah, misalnya di sini kita mau kasih nama report kita nih teman-teman. Nama kalian misalnya, kemudian unitnya, unit 6. Nah, di sini kalian bisa atur-atur ya teman-teman. Misalnya kalian mau ngatur fontnya, kayak gitu. Misalnya kalian mau ubah jadi Calibri gitu ya teman-teman. Terus ukurannya mau kalian ubah juga, mau kalian besarin kayak gitu. Terus kalian mau pindahin ke tengah, terus dibikin bold. Misalnya kalian mau garis bawah, terus kalian mau ubah warnanya, itu juga bisa ya teman-teman. Kalian atur aja sesuai mau kalian kayak gitu. Nah, kemudian di text box ini kita juga bisa nambahin link nih teman-teman. Nah, kita tambahin lagi text box. Nah, di sini kalian bisa tambahin link nih teman-teman. Nah, di sini insert link. Nah, misalnya kalian mau nambahin link Chrome ya. Ini misalnya aja ya teman-teman. Chrome.com. Nah, kemudian kalian tinggal klik done. Nah, nanti muncul ya teman-teman linknya. Atau misalnya kalian mau bikin kayak klik di sini. Nanti untuk yang di sininya bisa langsung ke link dengan linknya. Nah, ini caranya kayak gimana? Ini kalian blok aja tulisan di sininya, lalu kita insert link. Nah, kalian ubah tulisan di sininya jadi link yang kalian mau tuju gitu. Misalnya chrome.com, ini misalnya aja ya teman-teman. Nah, oke. Nah, di sini udah berubah warnanya ya teman-teman. Jadi kalau kalian klik tulisan di sininya, nanti akan ke link ke dalam link yang kalian sudah masukkan ke dalam sini gitu teman-teman. Nah, untuk link ini juga kalian bisa edit-edit ya teman-teman, untuk fontnya, untuk ukurannya, kayak gitu. Kalian bisa edit-edit sesuai keinginan kalian. Nah, udah kayak gitu. Nah, contoh lainnya, misalnya di sini kalian mau masukin logo TSM gitu, teman-teman. Kalian juga bisa, kalian tinggal klik yang image ini, teman-teman. Nah, kemudian kalian masukin nih logonya, kalian taruh di mana, kayak gitu. Gitu. Oke, nah udah muncul ya, teman-teman. Nah, sekarang kita bisa edit nih, kita bisa atur kita mau tempatinnya di mana. Oke. Atur aja ukurannya. Oke.
Nah, udah. Nah, oke, kalau udah, nah sekarang kita mau tambahin shape nih teman-teman. Tinggal klik aja shape-nya, kita mau pilih yang mana. Misalnya kita pilih yang hexagon ini teman-teman. Nah, tinggal kita klik aja, lalu dia muncul, lalu kita arahin aja ke tempat yang kita mau. Nah, nanti langsung muncul juga ya teman-teman format shape di sini. Nah, di sini kita bisa edit-edit nih teman-teman shape-nya. Misalnya kita mau edit warnanya nih teman-teman. Kita mau dia jadi warna kuning. Kayak gitu. Lalu untuk bordernya juga kita mau atur nih. Misalnya kita mau bordernya warna hitam. Border itu garisnya ya teman-teman, garis luarnya, outline-nya. Nah, kemudian tebal garisnya juga kita mau atur. Ini bisa juga di sini ya teman-teman. Lalu misalnya kita mau tambahin teks nih di tengah-tengahnya, mau ada tulisan. Misalnya kita mau tambahin Trisakti School of Management. Nah, oke, jadi tadi caranya itu kalian onin dulu teksnya, lalu kalian ketik ya teksnya. Nanti kalian juga bisa ubah fontnya di sini sesuai yang kalian mau, kayak gitu teman-teman. Nah, oke, kalian juga bisa edit shadows-nya atau glow-nya. Itu nanti kalian atur aja sesuai soal ataupun sesuai keinginan kalian. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang aku mau atur dulu ini urutannya biar rapi. Jadi kita kecilin aja. Nah, lalu untuk logonya kita taruh di pojok kanan. Lalu namanya di sini. Kita ngerjain Power BI-nya pelan-pelan aja ya teman-teman, soalnya emang agak lemot. Jadi kita harap sabar-sabar aja nungguinnya. Nah, oke. Lalu untuk linknya untuk linknya kita taruh di sini. Dan untuk oke, untuk aku udah kayak gini susunnya. Nah, kalau untuk kalian sebenarnya bebas ya kalian mau susunnya kayak gimana. Karena untuk materi Power BI ini sebenarnya ini sesuai kreativitas kalian masing-masing. Dimana di sini juga kalian dituntut untuk kreatif gitu teman-teman. Nah, yang terakhir kita di sini juga bisa untuk duplikat sheet kita nih teman-teman. Caranya kayak gimana? Kalian tinggal klik kanan aja di page-nya, kemudian pilih yang duplikat page. Oke. Nah, di sini duplikatnya udah muncul ya teman-teman. Ini fungsinya apa duplikat? Misalnya nih kita mau bikin visualisasi yang sama dengan data yang sama, namun nanti kita cuma mau ganti nih, misalnya revenue by yang lain nih. Misalnya kita mau ganti jadi revenue by month gitu ya misalnya. Atau kita mau ganti revenue by date. Jadi kita tinggal ganti value-nya aja teman-teman. Jadi kalian gak perlu repot-repot bikin yang baru lagi kayak gitu. Nah, oke, penjelasan untuk unit 6 ini sudah selesai. Semoga bisa dimengerti ya teman-teman. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Nanti kita ada video untuk unit yang selanjutnya ya teman-teman, unit 9. Oke, jangan lupa juga kalian untuk save ya teman-teman filesnya yang unit 6 ini. Namainnya unit 6 visualisasi. Kayak gitu aja teman-teman. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih.